bisa dimulai, Mbak Rizky. Mbak Rizky dulu ya, ya. Assalamualaikum Bu Siti Komaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah hari ini baik. Cuma ada sedikit permasalahan. Ya. Kemarin Bu Siti Komaria mencari saya. Ada apa ya, Bu? Katanya mau bercerita sedikit. Apakah ada masalah, Bu? Nih ya Mbak Rizky, ini saya ada masalah sedikit ini tentang ini di lingkungan kerja saya, Mbak. Ini saya di sekolah ini mulai ada penurunan ini. Kenapa enggak tahu ini kenapa ada penurunan semangat ini masuk atau semangat kerjanya mulai menurun. Ada penurunan kinerja rekan-rekan saya ini. Nah. Oh iya, seperti apa, Bu? Penurunan kinerjanya seperti apa, Bu? Ya, yang pertama ini mulai dari kedisiplinan masuknya. Ini sudah mulai yang awalnya itu kemarin awal-awalnya itu ya setelah pandemi itu ya, setelah masuk pandemi itu jam 7 lebih sedikit lah sudah pada datang. Ini 7:30, kadang sampai jam 8 kurang seperempat. Ini masih hanya beberapa yang datang ke sekolah. Nah ini tujuan ya. Ibu mengajak saya diskusi seperti ini itu apa, Bu? Harapannya Ibu itu apa? Ya harapan saya ini ya Mbak Rizky, saya ingin ini bagaimana ini saya bisa menemukan semangat teman-teman lagi ini. Bagaimana ini cara saya ini bisa bersama lagi dengan teman-teman untuk menumbuhkan kedisiplinan belajar, kedisiplinan mengajar, kedisiplinan dalam proses pembelajaran ini. Mulai diawali dengan disiplin masuk, setelah itu disiplin pembelajaran ketika di kelas ini tepat waktu dan lain sebagainya. Ini Mbak Rizky yang ingin saya. Memang hal seperti itu wajar ya Bu di dunia kerja lah. Apakah Ibu Bu Siti Komaria mengikuti arus itu atau apa yang Ibu lakukan atau membuat teman-teman tidak seperti itu lagi? Apakah Ibu Siti Komaria sudah pernah melakukan suatu tindakan atau sesuatu yang mengajak mereka kembali untuk disiplin kembali, Bu? Apakah sudah pernah melakukan hal seperti itu, Bu? Sebenarnya begini ya, Mbak. Saya sudah ini mungkin saya berawal dari diri saya sendiri karena saya ingin ini ada menumbuhkan keteladanan begitu ya Mbak. Ketika ini saya memberikan contoh yang baik begitu, saya berharap memang ini diikuti, gerakan saya ini diikuti oleh rekan-rekan sejawat saya. Saya mulai berawal dari diri saya sendiri itu sudah berangkat sebelum jam 7 ini sudah OTW ya. Sudah berangkat, sudah perjalanan sampai sekolah ini jam 7 agar anak-anak ini juga yang sudah karena saya kira anak-anak ini sudah 6:30 itu sudah pada datang ke sekolah. Nah, harapan saya ini memang ketika anak ini datang, guru juga sudah harus siap di sekolah. Begitu. Ini saya sudah melakukan, sudah mulai ini kemarin juga sudah berusaha untuk mengajak komunikasi beberapa rekan, gitu Mbak Rizky. Apakah sudah berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, Bu, tentang kendala Ibu dengan rekan-rekan sejawat? Saya sudah Mbak Irina. Jadi kemarin saya sudah mencoba menyampaikan ini ke Ibu Kepala Sekolah untuk terjadinya ini agar kedisiplinan waktu dalam
mengajar, masuk kelas, masuk sekolah, ini kita bisa kembali normal seperti awal-awalnya. Nah ini mungkin intensitasnya saja yang perlu ditingkatkan kembali, intensitas sharingnya mungkin ya Mbak Rizky. Iya. Yang Ibu lakukan tentunya sudah sangat hebat, Bu. Jadi Ibu menanamkan budaya positif di sekolah dengan memberi contoh. Lah, kemudian setelah Ibu memberi contoh, tapi tidak ada timbal balik nih Bu, tidak ada umpan balik dari rekan-rekan sejawat. Ya. Seperti itu nih Bu. Ya. Sebenarnya ada sih Mbak Rizky, ada 1, 2, 3 ini sudah mulai ketika saya mungkin mengawali istilahnya pembiasaan itu memberikan contoh. Mungkin 1, 2 ini mengikuti gitu. Tapi ada sebagian yang lain ini memang masih sulit. Nah, sulit ya. Ini bagaimana ini membangun kebersamaan ini agar kita kembali lagi lah menjadi suasana lingkungan yang memang mempunyai kedisiplinan yang bagus begitu. Ya, tidak menutup kemungkinan kita itu masih terbawa dengan suasana pandemi, Bu. Kita hampir 3 tahun dibayang-bayangi oleh pandemi yang awalnya tidak boleh tatap maya, tidak boleh bertemu secara langsung. Kemudian di tahun kedua kita dibolehkan setengah daring dan luring dan seperti itu. Jadi mungkin waktu pandemi kan kita berangkatnya jam 7:30, jam 8 ya Bu. Untuk saat ini kan kita sudah normal, jadinya mungkin saja Bapak, Ibu guru, rekan-rekan dari Bu Siti Komariah masih membawa rasa pandemi itu Bu, masih terbawa sampai sudah mendarah daging, sudah menjadi pembiasaan. Jadi ya mungkin agak sulit, tapi sudah bagus Bu Komariah memberikan contoh dan tidak terbawa arus oleh rekan-rekan Ibu yang lain. Yang perlu dilakukan itu komunikasi dengan kepala sekolah, minta sarannya bagaimana. Apakah baiknya diadakan pembuatan seperti kita di kelas, membuat keyakinan kelas kembali, membuat kesepakatan sekolah seperti itu, dan harus diketahui oleh seluruh anggota kelas, Bu. Maaf, anggota sekolah. Iya, terima kasih. Rencana Ibu ke depannya untuk masalah ini bagaimana Bu? Rencana Ibu inginnya seperti apa nantinya? Ya memang dari awal komitmen saya ini menginginkan sekolah ini kan kembali ada kebersamaan, menjalankan kedisiplinan ini secara bersama tanpa terkecuali. Yeah. Gitu. Nah ini mungkin rencana kita mungkin butuh rencana aksi bersama. Untuk sharing bersama mungkin bisa ngobrol-ngobrol santai begitu Mbak. Gitu. Jadi kita bisa ngobrol santai, memecahkan atau mungkin sharing-sharing di luar mungkin ya, sambil minum-minum es atau minum-minum teh begitu ya, untuk santai biar rileks. Yeah. Kita mencari solusi bersama, yaitu mungkin pendekatan secara intens yang harus dilakukan oleh semua ini mangku kebijakan ini di sekolah itu, termasuk kepala sekolah juga ini harus sering-sering ini melakukan ini audiensi bersama dengan betul Bu. Audiensi betul sekali. Mencari satu titik temu agar nanti kedisiplinan ini bisa dijalankan kembali di sekolah begitu. Jadi mempunyai rasa underbeni, memiliki ini yang mungkin itu ya Mbak Rizky yang perlu dibicarakan dengan ini sering-sering kecil untuk teman-teman ini untuk mengembalikan lagi semangat mereka. Begitu. Sebetulnya cenderung ke tanggung jawab Bu. Apakah rekan-rekan Ibu sudah mempunyai tanggung jawabnya sebagai pendidik atau tidak? Kalau beliaunya tanggung jawab, merasa bahwa beliaunya ada pendidik, secara tidak langsung beliaunya akan sadar bahwa tanggung jawab saya memberi dan
contohkan hal-hal baik, menanamkan budaya positif pada anak. Kalau rasa tanggung jawab itu muncul, rasa kesadaran itu muncul, diimbangi dengan komunikasi dan eh, dukungan dari teman-teman yang lain, insya Allah orang-orang yang seperti itu akan terbuka hatinya. Oh iya, kembali lagi semangat ya. Tanggung jawab saya sebagai pengajar, sebagai pendidik, tugas saya itu menuntun, memberi contoh kepada anak. Seringkali banyak Bapak Ibu guru itu eh, harusnya beliaunya datang sebelum anak berangkat. Karena untuk menanamkan budaya positif entah sapa salam di depan gerbang sekolah atau mengondisikan anak seharusnya kan seperti itu Bu. Nah, beliaunya belum punya rasa tanggung jawabnya itu mungkin entah dari dulu memang tidak punya semangat, tidak punya tanggung jawab atau sekedar katakanlah yang penting saya digaji, saya mengajar anak kan ada yang Bapak Ibu guru yang seperti itu nggih Bu nggih. Banyak sekali. Yang penting menerima gaji setiap bulan tapi tidak melaksanakan tugasnya. Tapi saya lihat semangat Bu Siti Komariah untuk mengajak, menanamkan budaya positif kembali, mengajak semangat kembali sudah sangat hebat. Saya acungi 4 jempol Bu, tambah plus 1 5 jempol. Sangat hebat sekali. Tadi kan Bu Siti Komariah sudah menyampaikan keluh kesahnya di sekolah. Nah, kira-kira komitmen Ibu yang Ibu pikirkan saat ini untuk membangun komitmen bersama rekan-rekan itu rencana yang sudah Ibu susun itu seperti apa Bu? Saya harus seperti ini, niku seperti apa Bu? Untuk membangun komitmen kembali. Iya. Yang pertama memang komitmen secara ini individual dulu ya. Individual saya harus mempertahankan kedisiplinan yang sudah saya jalankan itu. Terus jadi membangun komunikasi bersama ini, membangun komunikasi bersama setiap ini nanti persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dulu Mbak Rizky. Jadi harus bertemu, iya, betul. selesaikan, sharing, terus nanti saling berkomitmen bahwa kita punya sebagai seorang pendidik ini punya satu komitmen yang harus dijaga, mencerdaskan anak bangsa yang diawali dengan nilai-nilai kedisiplinan yang harus dijaga setiap hari, setiap saat, sehingga ini akan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Ini harus lingkungan sekolah. Jadi komitmen bersama ini harus bertangan dan tidak bosan untuk membangun ketika ini terpuruk komitmennya, dibangun lagi dengan menjalankan sebuah komunikasi yang bagus, atau konektivitas yang positif gitu. Harus connect terus gitulah sama rekan. Iya. Harus membuat chemistry nih Bu antara kepala sekolah, harus saling berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru-guru, terutama seringkali yang tidak disiplin itu kebanyakan yang saya temui adalah guru-guru yang sudah sepuh, kurang 1 atau 2 tahun lagi pensiun. Apakah di tempat Ibu Siti Komariah juga seperti itu Bu? Kebetulan yang di tempat saya ini masih muda-muda. Jadi masih muda. Oh, justru yang muda ya. Masih muda. Jadi kalau yang pensiun sudah ini kepala sekolah mungkin sudah 2 tahun atau 3 tahun yang mau pensiun. Tapi beliau juga masih tetap semangat untuk pengkondisian ini karena kita juga sering sharing Mbak Rizky dengan kepala sekolah, bagaimana menanamkan nilai-nilai disiplin ke rekan-rekan yang lain gitu. Iya. Ya, semoga nanti Bu Komariah bisa menjalin komunikasi, menjadi moderator penghubung antara kepala sekolah dan rekan sejawat. Semoga Bu Komariah bisa
terpecahkan solusinya nanti, masalahnya mendapat solusi ya. Sudah cukup Bu Komaria? Ada yang ingin diceritakan lagi? Insya Allah sudah cukup Mbak Rizky Oke, untuk hari ini. Oke, semoga terpecahkan masalahnya ya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung nggih. Ya, gantian saya ya. Nggih. Assalamualaikum Mbak Harina, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah agak kurang baik Bu. Ya, dari tadi saya juga dicari-cari nih sama Mbak Rizky nih. Ada apa ini? Iya Bu, saya butuh teman curhat Bu, butuh sharing, butuh solusi inspirasi untuk saya Bu. Ya, ini kira-kira apa ini yang ingin Mbak Rizky dapatkan dari pertemuan kita ini nanti? Saya di sini ingin sedikit bercerita Bu. Mudah-mudahan Bu Siti Komariah membuka pikiran saya untuk mencari solusi dari masalah saya ini ya Bu ya. Saya itu di sekolah kan kita tidak punya kepala sekolah Bu. Kepala sekolahnya mengampu. Dan sebagian besar itu semuanya banyak yang GTT Bu. GTT itu dulu sangat semangat sekali membuat media pembelajaran, membuat modul ajar untuk anak-anak, membuat video. Tapi setelah pandemi akhir-akhir ini tuh kenapa ya Bu, mereka beliaunya itu masuk kelas, memberi tugas, kemudian seperti itu saja, tidak pernah lagi membuat video, media pembelajaran. Padahal kan untuk saat ini media pembelajaran kan bisa diambil dari internet, entah dilihatkan YouTube yang mengenai pelajaran itu, beliaunya tidak usah membuat video, seharusnya kan seperti itu. Tapi menggunakan sistem lama, guru-guru lama masuk kelas, kasih tugas, nanti beliaunya pergi ke kantin atau entah nanti keluar, seperti itu. Ya, jadi intinya Mbak Rizky ini merasa bahwa rekan-rekan ini itu ya. Jadi keluar tidak tidak semangatnya berkurang lah. Nah kira-kira iya. Standar pembelajaran yang Mbak Rizky inginkan ini apa ini untuk guru-guru atau rekan-rekan ini? Saya sendiri sudah standar yang saya inginkan itu bukan membuat anak paham Bu, tapi membuat anak nyaman dalam pembelajaran. Jadi kan untuk anak-anak terutama saya di SD Bu, itu anak lebih suka belajar di luar kelas, menggunakan media-media yang menarik, menggunakan video-video pembelajaran seperti itu. Jadi lebih bersemangat. Soalnya kan masih anak-anak usia learning by doing, belajar sambil melakukan Bu. Jadi saya standarnya itu membuat anak nyaman dulu dengan pembelajaran. Ya. Iya, nyaman, merasa seneng gitu, nyaman. Jadi dengan kondisi ini memang ini ya, Mbak Rizky merasa bahwa rekan-rekan ini memang sedikit membuat rasa tidak nyaman di pembelajaran begitu ya. Iya Bu, jadi banyak seperti kemarin baru saja saya mengajarkan anak-anak dengan saya membuat video pembelajaran, saya tayangkan lah. Kelas-kelas sebelah itu pada ikut ke kelas saya Bu. Rizky ikut. Bu Nani nggak ngasih tugas Bu, seperti hanya memberi tugas, tidak pernah menjelaskan Bu, gini-gini. Jadi saya merasa kasihan dengan anak-anak itu Bu. Jadi tidak semangat belajar. Ikut merekanya kelas 3 tapi ikut pembelajaran di kelas 4. Jadinya kan kasihan Bu. Nah ini
ini permasalahan begini ya Mbak Rizky ya. Jadi Ya Bu. kalau melihat kasusnya ini kira-kira bagaimana ini Mbak Rizky sendiri melihat ini sebagai sebuah fenomena yang harus segera ditangani begitu ya. Segera bagaimana dicarikan solusi. Tuh. Solusi nggih. Iya. Ini kira-kira ketika ini ada penilaian ya Mbak Rizky ya. Menilai ini kita mengukur ya. Ketika ini ada skala 1 sampai 10 ini kalau Mbak Rizky, menurut Mbak Rizky ini menilai gurunya ini pada level berapa ini? Guru-guru yang ada. Level 6 Bu. Di bawah standar Bu. Soalnya saya sudah berusaha memberi motivasi. Ayo Bu, seperti ini membuat video supaya anak menaik. Tapi hanya males gitu, seperti itu jawabannya. Nilainya rate 1 sampai 10 saya nilai 6 Bu. Nah, dengan nilai 6 ini kira-kira punya gambaran ini kira-kira mau ditingkatkan jadi berapa? 10 nggak mungkin paling melihat kondisi begitu. Iya. Kalau tingkatkan 10 enggak sih Bu. Nggih mboten nggih. Paling 8 sampai 9 lah Bu. Mendekati sempurna Bu. 8 ya. 8 Bu. Ditingkatkan 8 itu sudah saya berpikir sudah sangat ngoyo. Insya Allah nggak ngoyo kalau kita ada tekad gitu ya. Kira-kira begini. Jadi ketika melihat kasus ini Mbak Rizky punya target dari 5 menjadi 8. Kira-kira ini apa nih trik-triknya? Mbak Rizky punya enggak ini trik-triknya bagaimana ini? Bagaimana ini memberikan membantu untuk guru-gurunya ini mempunyai standarisasi pembelajaran yang sama dengan Mbak Rizky ini. Bagaimana ini cara menolong ini? Saya sudah memberikan contoh Bu. Jadi saya seperti itu tadi, saya melakukan pembelajaran di kelas dengan menayangkan video pembelajaran. Kemudian murid saya ajak keluar bermain sambil belajar di luar. Tapi terus lagi saya berkolaborasi dengan jalan-jalan ke sawah, meminjam sawahnya orang untuk melihat. Jadi laboratorium alam itu Bu, saya sudah sering mengingatkan, ayo Mbak seperti ini membuat video lagi seperti dulu, kita wiwiti lagi pembelajaran yang menyenangkan di sekolah kita supaya anak lebih termotivasi untuk belajar IT, belajar dengan pembelajaran lah. Tapi jawabannya beliaunya itu hanya enggak males, paling buat gitu tidak ada apresiasi seperti itu Bu. Seharusnya kan tidak seperti itu. Meskipun kita di satu sekolah itu kepala sekolahnya mengampu, tapi kan tanggung jawab. Ingin saya itu seperti itu, tanggung jawab sebagai guru. Toh masalah honor sebagai GTT pun sudah dapat honor dari pemerintah daerah Bu. Sekian ya. Iya, harusnya kan dibanding dulu saat kita menjadi GTT, kata uang 150.000 itu belum cukup untuk bensin. Nah, sekarang kan sudah ditambah kesejahteraan lagi, belum lagi nanti dapat bantuan dari seperti BPJS, seperti itu kan ya harusnya kan saya sudah mendapat bayaran seperti harusnya tanggung jawabnya ditingkatkan lagi seperti itu Bu. Jadi keteladanan ya yang dilakukan Mbak Rizky sudah luar biasa, keteladanan memberikan contoh ini dari ini perlu enggak ini ya dilakukan komunikasi, sudah mencoba mediasi misalnya ngobrol-ngobrol bareng bagaimana sudah dilakukan juga. Nah, ini sebuah terobosan Mbak Rizky yang luar biasa. Nah, ini kira-kira ke depan ini perencanaan apa nih kira-kira? Perencanaan kira-kira jurus maut apa ini yang ingin dikeluarkan Mbak Rizky ini? Untuk jurus pamungkas mungkin ya. Jurus pamungkasnya apa ini ya? Ketika ini sudah ini melakukan ini ternyata tidak mampan juga, ini kan harus ada jurus pamungkas ini. Mbak Rizky kira-kira apa itu? Jurus pamungkasnya. Saya memikirkan jurus pamungkas itu yang belum saya lakukan. Saya belum matur ke
dan pengawas, Bu. Saya takutnya nanti kalau saya matur ke Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Pengawas, nanti saya takutnya rekan-rekan saya, wah ya suka lapor, seperti mengadu-adu gitu, Bu. Saya takutnya seperti itu, Bu. Padahal saya kan inginnya mereka kembali berpihak pada anak. Tujuan prioritasnya adalah murid. Saya inginnya seperti itu. Tapi saya masih takut nanti kalau saya matur ke kepala sekolah atau ke ibu pengawas, nanti saya dikira tukang adu-adu, suka mengadu seperti itu, Bu. Saya takut. Bagaimana, Bu, solusinya, Bu? Jadi bagaimana kita harus menetralisir rasa takut kita ya bersama-sama. Iya, Bu. Nah, ini kira-kira Mbak Rizky punya nggak rekan ini yang bisa diajak sharing yang kira-kira yang ngeklik begitu Mbak Rizky ya? Cari aja, kita mencari, Mbak Rizky mencari teman-teman satu saja, ini tak ngeklik satu, ini nanti bisa untuk menyebarkan virus-virus kebaikan ya, virus yang baik. Ya. Jadi bersama, ketika ini Mbak Rizky sendirian ini kurang itu, jadi bersama menggandeng rekan kerja yang lain yang mungkin tadi searah begitu ya, searah, punya visi yang sama, visi yang kuat. Iya. Ini untuk bagaimana mempertahankan standarisasi atau idealisme dalam pembelajaran ini. Nah, itu jadi saya rasa takut ke kepala sekolah ini dipupuk atau berhenti sampai sini. Harus dihilangkan. Menurut Mbak Rizky injilnya ini ketika mau melakukan komunikasi, menyelesaikan solusi ini ke yang lebih senior, dalam hari ini mungkin kepala sekolah ya. Nah, kita bagaimana ini kepala sekolah memberikan solusi, memberikan ini tanggapan atas permasalahan. Ya, ini tidak usah. Iya, Bu. Saya kira perlu dihilangkan enggak rasa takutnya ini Mbak Rizky ini? Ya, perlu sekali, Bu. Dulu pernah saya berkolaborasi dengan rekan-rekan saya, Bu. Saya biasanya itu adik-adik yang masih kuliah itu kan biasanya semangat, Bu. Ada dua adik yang sama-sama GTT, saya ajak, "Dek, ayo gini-gini." Yang satu sampai saat ini masih bekerja sama dengan saya, tapi kan dia usianya jauh di bawah mbak-mbak mas-mas yang sudah senior, Bu. Kemudian yang satu lagi itu ikut hanyut terbawa arus dengan yang lain, Bu. Sekarang juga ikut meredup, Bu. Jadi hanya satu adik ini yang paling muda. Tapi jika saya ikut, "Dek, ayo matur ke kepala sekolah," tanggapannya, "Mbak, saya enggak berani, Mbak. Nanti gini." Seperti itu, Bu. Saya jadinya saya di situ juga muda. Makanya saya itu bingung, Bu. Apakah saya harus maju ke kepala sekolah atau hanya saya pendam sendiri atau bagaimana? Saya itu betul-betul bingung, Bu. Nah, ini mantapnya gimana? Ini maju atau dipendam sendiri? Kalau saya pendam sendiri nanti jadi penyakit. Ya, makanya saya sharing dengan Bu Siti Komaria untuk mencari ini bagaimana, harus maju nggih. Iya, harus maju. Jadi menanamkan bagaimana kita ini menanamkan itu. Kalau kita tidak diawali dengan keberanian yang kita miliki, ya dieksplor aja nih keberaniannya. Karena itu sesuatu yang positif, sesuatu yang berarti harus berani gitu ya. Berani ya, gitu ya, Bu. Nanti kalau dapat tanggapan negatif dari rekan-rekan sejawat bagaimana, Bu? Ini sebagai konsekuensi atas kita di dunia ini kan ada like dan dislike, suka dan tidak suka, ini sudah biasa Mbak Rizky dalam hidup. Kita melakukan sesuatu, ada yang senang, tidak senang, ini sudah biasa. Ini kan sudah kehidupan. Iya. Tapi kita bagaimana membangun komitmen ini, mempertahankan komitmen, membangun komitmen yang positif ini menjadi sebuah budaya yang kita yakini kebenarannya. Itu ya Mbak Rizky. Itu sudah ketemu rencana aksinya sudah ketemu Mbak Rizky. Iya, Bu. Perkembangannya. Kita nih nggak punya waktu banyak Mbak Rizky ya, ini karena waktunya terbatas. Besok-besok kita sharing lagi, saya tunggu untuk Mbak Rizky nanti bagaimana hasil komunikasi dengan rekan-rekannya, dengan kepala sekolah. Iya.
Iya, Oke. Bu. Jadi Oke. intinya saya harus maju ke kepala sekolah nih, Bu, nggih. Iya, untuk mengkomunikasikan ini siap kita. Ya, dengan Siap. ini tetap menggandeng rekan-rekan yang lain untuk bisa membenahi semuanya. Ya, begitu. Iya, Terus siap. oke. Terima kasih atas waktunya Bu Siti Komaria. Iya, terima Sekarang kasih saya Mbak menjadi Rizky. lega Iya, bisa bagaimana? mengutarakan Nggih. apa yang saya pendam selama ini, Bu. Ya, terima kasih. Semoga saya juga. bisa menemukan keberanian untuk matur ke kepala sekolah. Iya, terima kasih Mbak Rizky. Saya tunggu Iya, kabar Bu. selanjutnya di pertemuan Ye. selanjutnya. Saya akan tunggu sharingnya bagaimana hasilnya ini nanti. Penasaran Iya, juga loh ya. siap, Bu. Oke, Iya. terima kasih Mbak Iya, Rizky. Bu. Ya, kita akan akhiri perjumpaan kita dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan pada kali ini membawa manfaat ya Mbak Rizky ya. Dan Amin, kita nanti nggih, bisa Bu. bekerja dengan enjoy. Itu selanjutnya dengan nurani kita sendiri, dengan sigap, dengan siap begitu menjadi teladan Iya, bagi siap. semuanya. Oke. Terima kasih Iya, Bu. Mbak. Ini bagaimana? Saya ingin tahu dulu dong bagaimana perasaannya ini tadi setelah ini pertemuan ini. Terima kasih Bu, menjadi lega. Jadi sudah plong di sini yang selama ini di sini nguk gitu Bu. Menjadi beban saya sekarang sudah lepas. Berarti saya sudah mengerti apa yang akan saya lakukan ke depannya. Iya, terima kasih. Komitmen apa yang akan saya lakukan di sekolah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Rizky. Iya, Semoga Bu. sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu Yeay. lagi. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini sudah.